Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Retno Agustiawan, dosen program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Manajemen Basis Data, dengan metode Delivery, Interaction and Assessment, atau DIA. Izinkan saya memulai dengan penjelasan mengenai deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data ini. Mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data merupakan mata kuliah wajib mahasiswa semester 3 program studi Sistem Informasi, program sarjana, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman sistem manajemen basis data, pemodelan dan pemrograman basis data, pengelolaan basis data pada skala pembelajaran, penerapan fungsi dan prosedur pada ekspresi SQL, konsep transaksi, keamanan sistem basis data, konsep pemrosesan query, sampai dengan rencana pengelolaan dan pemeliharaan pusat data. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan sistem informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemampuan mengaplikasikan bidang keahlian sistem informasi dan memanfaatkan e-text dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemampuan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Keterampilan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Keterampilan berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah, dan pemecahannya secara komprehensif. Capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut, yaitu mahasiswa mampu memodelkan basis data di berbagai industri dan menangani keamanan sistem basis data berskala besar, serta mampu menyusun rencana eksekusi pengelolaan basis data. Capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian diturunkan ke dalam sub CPMK, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem manajemen basis data, merancang dan memodelkan basis data, mengimplementasikan pemrograman basis data menggunakan bahasa query SQL, mengelola basis data pada skala pembelajaran studi kasus, menerapkan fungsi dan operator pada ekspresi SQL, melakukan operasi data spesifik menggunakan store prosedur, menerapkan konsep transaksi pada basis data, menjelaskan konsep keamanan sistem basis data, menjelaskan konsep pemrosesan query, dan menyusun rencana pengelolaan basis data pada skala pembelajaran studi kasus. Pembelajaran dalam satu semester dilaksanakan selama 16 pekan, terbagi dalam 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pekan UTS, kemudian 7 pertemuan berikutnya, dan diakhiri dengan pekan UAS. Proses penyampaian bahan ajar dilakukan secara blended learning. Materi yang disampaikan secara sinkronus dalam bentuk tatap muka di dalam kelas, ataupun menggunakan media daring seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah atau presentasi
di mana semua materi berada di dalam Learning Management System atau LMS UHB yang diberi nama Student Center Activity and Learning atau SCALSA. Dengan adanya LMS UHB ini, mahasiswa dapat mempelajari materi secara asinkronus. Referensi bahan ajar yang digunakan adalah 4 buku teks sebagai referensi utama, yaitu Database System for Edition, Fundamentals of Database System, MySQL Query Performance Tuning, dan MySQL Reference Manual. Satu artikel ilmiah hasil penelitian sebagai bentuk integrasi penelitian ke dalam mata kuliah, yaitu pengembangan sistem informasi pelaporan sediaan jadi prekursor dan obat-obatan tertentu menggunakan Rapid Application Development yang dipublikasikan di Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi. Serta referensi lain diambil dari berbagai jurnal nasional maupun internasional dengan topik yang relevan dengan materi yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Proses interaksi dengan mahasiswa dilakukan sepanjang perkuliahan dalam bentuk kuis interaktif, tanya jawab, dan diskusi. Di luar perkuliahan, interaksi dilakukan dalam bentuk tanya jawab dan diskusi melalui WhatsApp group perkuliahan dan forum diskusi di LMS UHB. Untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada mahasiswa, digunakan metode pembelajaran problem-based learning dan studi kasus. Metode ini digunakan untuk memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia nyata. Mahasiswa harus aktif menggali atau mencari informasi dan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut untuk memecahkan masalah atau kasus yang harus dipecahkan. Selain itu, di dalam proses pembelajaran, untuk memperdalam materi, mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum menggunakan modul praktikum yang tersedia di dalam LMS UHB. Pada pertemuan ke-6 atau 2 pertemuan sebelum UTS, mahasiswa akan dibagi dalam kelompok dan diberikan studi kasus untuk menyusun skema pemodelan relasional dan menerapkan hasil pemodelan ke dalam pengembangan program menggunakan SQL berdasarkan permasalahan yang diberikan. Hasil pekerjaan mahasiswa disajikan dalam bentuk makalah penugasan dan dipresentasikan di dalam kelas. Evaluasi penugasan dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang sudah ada di dalam dokumen RPS yang terdiri dari beberapa indikator. Di antaranya, organisasi makalah, isi makalah, dan kemampuan mahasiswa dalam menyajikan presentasi. Kemudian, untuk evaluasi tengah semester, dilakukan dalam bentuk soal esai yang terdiri dari materi pembelajaran yang telah diberikan dalam pertemuan 1 sampai dengan 7. Pada pertemuan setelah UTS, mahasiswa akan diarahkan untuk mempelajari pengelolaan dan pemeliharaan basis data. Pada pertemuan ke-14 atau 2 pertemuan sebelum UAS, mahasiswa kembali diberikan studi kasus tentang pemeliharaan pusat data. Hasil pekerjaan mahasiswa dievaluasi berdasarkan rubrik penilaian yang sudah tertera di dalam dokumen RPS. Evaluasi akhir semester dilaksanakan dalam bentuk soal esai, terdiri dari materi pertemuan 9 sampai 15. Hasil akhir penilaian mata kuliah ini didasarkan pada komposisi 25% evaluasi tengah semester, 25% evaluasi akhir semester, 20% tugas, 20% praktikum, dan 10% nilai keaktifan. Dengan total bobot keseluruhan mencapai 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data untuk mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Selanjutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya sampaikan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi pertemuan
pertemuan ke-11 pada mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat semuanya? Masih Pak. Harus masih semangat ya, meskipun cuaca di luar sedikit mendung dan kita perkuliahan di siang menjelang sore hari ini, tetapi kita tetap perlu semangat supaya nanti pembelajaran ke depan untuk bisa lebih berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, ya, pertemuan kali ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-11 sistem basis data, ya, sistem manajemen basis data, di mana kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, ya, sesuai dengan RPS yang sudah kita sepakati di awal, di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan transaksi dalam basis data. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, saya ingin mereview terlebih dahulu ya untuk pertemuan minggu sebelumnya, di mana kita membahas terkait dengan fungsi dan prosedur. Ada yang masih ingat fungsi dan prosedur? Masih Pak. Masih ya? Oke. Jadi saya coba review sekilas. Fungsi di sini diartikan sebagai sekumpulan pernyataan SQL yang tersimpan sebagai suatu objek dalam base data, ya, yang dapat dipanggil oleh pernyataan SQL lainnya. Nah, nanti di sini tetap akan ada beberapa sintaks ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang tahu bagaimana cara membuat fungsi dan prosedur di dalam SQL? Izin menjawab Pak. Silakan. Untuk membuat fungsi itu bisa create function, lalu untuk membuat prosedur itu bisa menggunakan create prosedur Pak. Create prosedur ya, create function dan create prosedur ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Ulan. Untuk membuat sebuah fungsi dan prosedur dalam SQL ya, seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah create function dan create prosedur ya, lengkap dengan beberapa sintaks di dalamnya. Kemudian saya coba refresh lagi. Di sini ada dua sintaks yang mungkin tidak asing buat kalian. Ada drop function dan select. Ada yang tahu penggunaan dari pernyataan ini? Izin menjawab Pak. Silakan. Untuk drop function itu untuk untuk menghapus fungsi. Kalau select untuk memanggil fungsi. Menghapus fungsi dan memanggil fungsi ya. Oke, kalau yang ini satu lagi call. Ada yang masih ingat? Untuk memanggil prosedur ya. Oke. Nah, saya rasa semua masih ingat ya terkait dengan materi sebelumnya, di mana kita sudah melakukan beberapa praktik juga ya, beberapa studi kasus pembuatan fungsi dan prosedur dalam SQL. Oke, kita lanjut di pertemuan pada kesempatan siang hari ini ya, yaitu masuk ke dalam materi transaksi dalam basis data. Nah, apa itu transaksi dalam basis data? Nanti akan kita pelajari. Tapi di sini ingin saya tekankan ya, harapan atau pengeluaran dari perkuliahan pada kesempatan siang hari ini nanti diharapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk menerapkan konsep transaksi pada basis data. Itu yang akan kita harapkan selesai dari perkuliahan pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kemudian ini beberapa outline materi yang akan kita pelajari beberapa jam ke depan. Yang pertama terkait dengan konsep transaksi. Yang kedua ada properti aset ya di dalam sebuah database. Kemudian ada pernyataan transaksi dan nanti di akhir akan kita lanjutkan dengan kegiatan praktikum. Oke, kita mulai dari apa itu definisi dari konsep transaksi ya. Seperti kita ketahui bersama, mungkin transaksi di sini kebanyakan dari kalian ya mungkin memahaminya transaksi jual beli mungkin ya. Nah, dalam konteks basis data ini istilahnya akan kita berbeda ya. Jadi bukan transaksi jual beli langsung, tapi di sini transaksi SQL adalah pengelompokan satu atau lebih pernyataan SQL yang berinteraksi dengan database. Jadi nanti suatu transaksi secara keseluruhan itu dapat disimpan ke database sebagai satu unit logis dan juga dapat dibatalkan sebagai satu unit logis.
Selain itu, karakteristik lain dari transaksi adalah kemampuan menyediakan mekanisme isolasi. Ya, hal ini penting untuk mencegah operasi satu pengguna memengaruhi data pengguna yang lainnya. Ya, ketika nanti mungkin transaksi akan dijalankan secara bersamaan. Nah, selain itu, hal tersebut tadi dapat membantu untuk menjaga konsistensi basis data. Ya, bahkan ketika beberapa pengguna mengerjakan data yang sama secara bersamaan. Nanti beberapa karakteristik dari konsep transaksi. Oke, untuk lebih mudah dalam memahami apa itu konsep transaksi, di sini sudah saya berikan contoh kasus. Ya, kita bermain analogi di sini. Analogi yang pertama terkait dengan transaksi transfer antar bank. Nah, mungkin di sini teman-teman mahasiswa sudah biasa ya melakukan transaksi antar bank. Di sini ada yang belum pernah melakukan transfer antar bank, baik melalui ATM maupun melalui mobile banking. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah semua ya? Sudah. Sudah. Oke, ada yang transfer ke saya? Tidak ada ya? Nah, kita analogikan ketika seseorang nasabah mentransfer uang dari rekening tabungannya, kemudian nanti ke rekening giro, maka nanti untuk laporannya akan dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 blok. Yang pertama ada debit, ya. Yang kedua ada kredit, yang ketiga ada perekaman transaksi ya di jurnal transaksinya, yang keempat adalah pengakhiran transaksinya, diakhiri transaksinya. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, misalnya di sini ada Mbak Ulan, kemudian mentransfer dari rekening A ke rekening B. Ya, punya Mbak Ulan di sini punya 2 rekening. Ya. Nah, ingin memindahkan dana dari rekening A ke rekening B. Nah, dalam contoh kasus ini, Mbak Ulan mentransfer sejumlah 150.000 ya dari rekening A ke rekening B. Maka bisa kita lihat analoginya ya dari sudokot yang ditampilkan. Kita coba baca dulu saldo A. Kemudian saldo A di sini dikurangi senilai 150.000. Kemudian menyimpan A disimpan. Selanjutnya kita baca B. Nah, B ini nanti akan ditambahkan sejumlah berapa? 150.000 ya, sesuai dengan yang dipindahkan dari rekening ke rekening B. Nah, kemudian setelah ditambahkan maka kemudian disimpan ke dalam rekening B. Ini analogi dari sudokot untuk contoh transaksi transfer dari rekening A ke rekening B senilai 150.000. Nah, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tidak lengkap ini akan mengakibatkan kegagalan transaksi. Jadi mungkin bagi teman-teman mahasiswa di sini adalah hal yang wajar, mungkin hal yang simpel ketika melakukan transfer dari rekening A ke rekening B ataupun dari teman satu ke teman yang lainnya, tinggal memasukkan nominal angkanya, rekening tujuan, pilih OK, sudah selesai. Ya, debitnya nominal uangnya akan terkirim sejumlah nilai yang diinputkan. Nah, kan tetapi di dalam konsep itu ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan, ya, bahwa di sana ada pengurangan saldo, ada juga penambahan saldo dari rekening tujuan, di mana langkah yang tidak lengkap itu akan mengakibatkan kegagalan transaksi. Jadi bayangkan mungkin Mbak Ulan atau teman-teman yang lain, misalnya transfer 150.000, sudah di debit nih, ya, sudah ada pengurangan saldo, kemudian ternyata langkahnya tidak lengkap. Jadi sintaks ataupun perintah untuk menambahkan saldo ke rekening B tidak dijalankan. Nah, maka nanti tentunya akan mengalami kegagalan transaksi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Oke. Setelah tadi kita melihat analogi untuk konsep transaksi, maka di dalam proses transaksi, di dalam transaksi basis data, di sini ada istilahnya properti ACID, ACID. Nah, di mana properti ini untuk memastikan bahwa beberapa transaksi secara bersamaan tanpa konflik dapat dieksekusi. Ya. Oke, kita coba lihat satu-satu. Atomic memastikan semua operasi dalam suatu transaksi dijalankan sepenuhnya. Ya. Jika ada operasi yang gagal, maka seluruh transaksi akan dibatalkan. Jadi kalau misal tadi transfer ada satu operasi yang gagal, maka keseluruhan akan digagalkan. Jadi tidak jadi dilakukan transaksi transfer itu sendiri. Dan yang kedua, konsisten, C ya, konsisten. Ini terkait dengan mempertahankan sebuah batasan integritas dalam memindahkan database dari satu keadaan valid ke keadaan valid lainnya.
Jadi misalnya transaksi sebelumnya kita coba kurangi. Nah, setelah pengurangan ada penambahan, itu kan berpindah dari yang semula akunnya sekian rupiah, kemudian berkurang jadi sekian rupiah. Ya, itu berpindah nilai validnya ke nilai valid yang lainnya. Yang ketiga terkait dengan isolasi, di mana transaksi yang berjalan secara bersamaan itu akan diisolasi satu sama lain. Jadi ketika ada transaksi yang bersamaan itu istilahnya akan ditempatkan di ruang sendiri-sendiri, terisolasi. Jadi ini untuk menghindari konflik antara satu data dan data yang lain, ya. Meskipun pengguna itu mengakses data yang sama. Yang keempat, terakhir, durable. Jadi ketika satu transaksi dilakukan, maka perubahan akan disimpan secara permanen di dalam basis data dan akan tetap berlaku meskipun tidak di dalam sistem. Jadi ketika teman-teman sudah selesai melakukan transfer, kemudian tersimpan secara permanen dalam database, dan ketika misalnya sistemnya rusak atau down, database-nya rusak, maka posisi terakhir itu adalah saldo sudah ditambahkan, ya. Saldo sudah berpindah. Nanti ketika di restore, maka posisi dari transaksinya sudah berjalan. Jadi sudah tidak ada kegagalan sistem ataupun kesalahan dalam transaksi. Oke. Setelah tadi properti, maka di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat pernyataan yang digunakan dalam penggunaan transaksi. Di sini ada start transaction, terus kemudian ini untuk memulai transaksi baru. Berikutnya ada commit, ini untuk menyimpan secara permanen hasil transaksi. Rollback, ini untuk mengembalikan transaksi, dan kita mengundo transaksinya. Dan yang terakhir ada set auto commit, ini untuk menonaktifkan atau mengaktifkan mode auto commit secara default untuk sesi yang sedang berlangsung. Jadi ketika teman-teman login ke dalam sebuah database, otomatis akan ada sesi yang aktif. Nah, untuk sesi yang aktif ini nanti untuk bisa mengaktifkan atau menonaktifkan, kita menggunakan perintah set auto commit. Jadi ini ada beberapa pernyataan yang digunakan di dalam penggunaan transaksi. Oke, sampai di sini mungkin ada hal yang ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Izin bertanya Pak, Silakan, Bella. apakah ada keuntungan penggunaan dari transaksi dalam basis data ini Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya terkait dengan keuntungan penerapan konsep transaksi dalam basis data. Oke, jadi penerapan konsep transaksi dalam basis data, salah satu manfaatnya adalah untuk menjaga integritas sebuah data. Ya. Jadi misalnya terjadi transaksi yang sifatnya harus memerlukan konfirmasi, maka konsep transaksi ini akan menjadi penting. Ya. Contoh yang real tadi yang saya berikan terkait dengan transaksi perbankan. Jadi misalnya seseorang transfer dari rekening A ke rekening B, sebelumnya sudah dilakukan pengurangan saldo, kemudian terjadi kegagalan sintaks yang dijalankan, proses untuk update saldo tidak berjalan. Nah, maka itu nanti akan terjadi kegagalan transaksi. Nah, maka akan menjadi penting konsep transaksi ini. Jadi salah satu manfaatnya adalah untuk menjaga integritas dari sebuah data tersebut, ya. Dan juga memastikan konsistensi dari data yang ada. Ya. Selain itu, kalau misalnya terjadi kegagalan sistem seperti yang disebutkan tadi, yang durable itu, maka akan memudahkan dalam proses pemulihan data. Ya. Itu pentingnya atau manfaat dari penggunaan transaksi dalam sebuah database data. Begitu Mbak Ulan, bisa diterima jawabannya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Iya Pak. Oke, silakan Mas Evan. Kalau untuk ini kan contohnya itu kan untuk perbankan ya Pak. Mungkin ada contoh lain nggak Pak untuk penerapan SDA ini? Oke, contoh lain penerapan transaksi selain yang perbankan tadi. Iya. Oke. Jadi mungkin teman-teman pernah ya ataupun sering bersinggungan dengan aktivitas jual beli dalam e-commerce. Pasti pernah ya? Nah, itu salah satu contoh penerapan konsep transaksi yang bisa diimplementasikan di dalam e-commerce. Jadi untuk memastikan terkait dengan misalnya stok barang yang nantinya akan kalian beli sampai dengan proses checkout sampai dengan proses pembayaran.
Nah, jadi proses ini akan berlangsung di dalam satu transaksi, ya. Jadi nanti ada proses commit data untuk menyimpan hasilnya sebagai hasil yang permanen. Jadi misalnya kita check out item nih, sisanya masih satu. Nah, begitu kita check out, kalau misalnya kita tanpa proses transaksi ya, kita check out, kemudian ada transaksi dari user lain, check out item yang sama. Nah, itu akan berpotensi untuk konflik. Ya, maka penting untuk menggunakan konsep transaksi di dalam proses check out di dalam e-commerce itu sendiri. Jadi untuk memastikan bahwa item ini hanya akan di check out oleh Mas Evan sampai dengan pembayaran sampai dengan proses berakhir. Nah, ini adalah contoh lain dari pemanfaatan konsep transaksi. Nah, mungkin contoh lainnya terkait dengan sistem reservasi, baik tiketing maupun misalnya hotel penginapan dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh terkait dengan penggunaan atau penerapan konsep transaksi dalam base data ya, terutama dalam kondisi untuk contoh kasus real. Begitu Mas Evan? Terima kasih Pak. Oke, sama-sama semuanya. Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup kita akan berpindah ya ke pembahasan berikutnya, yakni terkait dengan kegiatan praktikum. Tetapi sebelum itu saya coba simpulkan dulu untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, transaksi SQL ini merupakan sebuah pengelompokan satu atau lebih pernyataan SQL yang berinteraksi dengan database. Kemudian suatu transaksi secara keseluruhan itu dapat disimpan atau commit ya ke dalam database sebagai satu unit logis, atau bisa itu dibatalkan sebagai satu unit logis. Kemudian ada 4 properti. Ya, tadi ada ACID ya, ada atomic, ada konsisten, isolated, dan juga durable. Nah, properti ini untuk memastikan bahwa eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan tanpa konflik. Kemudian yang terakhir, pernyataan yang dapat digunakan dalam penggunaan transaksi, diantaranya ada start transaction atau begin ya, kemudian ada commit, ada rollback, dan juga ada set auto commit. Ya, mungkin itu beberapa materi yang sudah kita pelajari sampai dengan kesempatan ini. Oke, maka untuk berikutnya silakan teman-teman nanti mengerjakan kegiatan praktikum ya untuk materinya yang digunakan di modul sistem manajemen base data jilid 2 untuk pertemuan minggu ke-11, yaitu untuk materi transaction. Ya, nanti silakan teman-teman buka modulnya, terus kemudian buka MySQL Workbench-nya ya. Kemudian nanti di sana ada beberapa sintaks SQL yang bisa kalian kerjakan. Nanti jangan lupa untuk di runningkan ya, supaya nanti hasilnya seperti apa nanti ditampilkan di dalam laporan praktikum ya, untuk diumumkan di minggu depan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sudah cukup semuanya? Oke. Kalau begitu terima kasih untuk waktu dan juga atensinya. Semoga untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Kemudian saya sampaikan juga untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar terkait dengan database security ya, ini untuk di minggu depan. Nanti untuk materi dan modul praktik juga sudah tersedia di LMS di Salsa ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya. Selamat sore semuanya. Demikian deskripsi dan cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Sistem Manajemen Base Data yang saya ampu di program studi Sistem Informasi Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto.